Topik kita kemarin adalah topik ahamiyatus syahadah. Jadi prinsip. Jadi semua orang beragama itu ada syahadatnya. Kristen menyebut dengan istilah credo. Ya. Jadi ada. Untuk itu adalah kata-kata suci yang memang harus diucapkan sebagai isyarat seorang meyakini keimanan agama tersebut. Jadi kalau kita pakai istilah Islam, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking pentingnya kalimat ini sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang mati dan mengucapkan kalimat ini itu dakhalal jannah. Kata dakhalal jannah itu menunjukkan sudah no debatable, udah gak ada perdebatan. Jadi dia pendekatannya bukan yadkhulul jannah. Tapi kalau bagaimana bilang, sama seperti kata syahid. Syahid itu nggak ada matinya, gitu. Jadi kalau bahasa Quran itu fayaqtuluna wa yuqtalun. Beberapa mufassir menerjemahkan kata yaqtuluna wa yuqtalun itu mereka menerjemahkan dengan mereka dibunuh dan membunuh. Jadi bukan membunuh dan dibunuh. Jadi dibunuh dulu, artinya mereka sebenarnya secara fisik mati. Maknanya bukan mati karena mereka, tapi mereka sudah mewakafkan diri mereka untuk mati di jalan Allah. Sehingga mereka tak menakuti kematian. Nah itu maksud dibunuh. Nah, jadi dakhalal jannah itu maknanya dia sebenarnya sudah di surga itu. Kira-kira begitu. Jadi udah di luar dia. Pertanyaannya, kenapa bisa sesederhana itu? Jawabannya, wah salah Pak, itu nggak sederhana. Itu luar biasa. Maaf cakap, kita masuk toilet, mau buang air besar, antri. Saya pernah nemuin antri orang panjang itu di Arafah dan di Mina. Jadi kalau sudah jam orang mau mandi habis subuh, wah itu toiletnya rapi. Tapi antrinya panjang sampai puluhan. Coba bayangkan makanya jangan heran kalau tiba-tiba nanti keluar mau rata-rata nenek-nenek, kakek-kakek, orang tua. Udah, buangkannya saja situ. Nunggu lama. Coba bayangkan orang kalau udah sesak disuruh diskusi, diajak diskusi. Mana bisa? Orang kalau sudah sakaratul maut, mata tak terbuka, mulut tak terbuka, tangan yang gagah ini tak bergerak, kaki tak bergerak. Tiba-tiba dia bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang ucap itu bukan ini lagi. Ini ekspresi hati. Jadi kuncinya apa? Kuncinya isi. Installah hati kita dengan kalimat itu. Caranya ini. Apa? Misalnya ini. Saya lemparkan tiba-tiba ke Bapak. Respon Bapak itu isi hati. Karena dia refleks itu. Ada yang Allah. Ada yang kalimat kotor keluar. Tak berhenti pula itu, udah keluar satu, keluar lagi, abu. Nah itu hati-hatilah kalau udah begitu kan. Karena jangan kalau ini bisa lupa, tapi kalau ini di waktu refleks dia muncul, di waktu bawah sadar istilahnya. Karena hati itu isi bawah sadar kita itu. Itu yang harus dipahami. Dan inilah menjadi penting sehingga seorang mukmin itu disebut beriman bukan karena pikirannya, ya, tapi karena hatinya. Dia beriman karena apa yang sudah bersemayam atau apa yang dimasukkan dalam hatinya. Kalau kita belajar akidah itu tasdik bil qalb. Tasdik itu pembenaran. Apa yang kita benarkan? Al-Quran, As-Sunnah. Jadi masjid kita ini saya pikir satu-satunya di Medan ini Pak, yang kalau setiap waktu sholat baca hadis. Saya bukan saya bilang ribuan masjid sudah masuk semua, banyak saya belum masuk. Tapi begitu saya ketemu masjid ini, saya bisa memperaduga kuat. Ini satu-satunya di Medan. Nah, pertahankan sunnah ini. Ya. Jadi apa yang tidak ditolak oleh hati, tasdik bil qalb. Apa yang saya benarkan, Al-Quran, As-Sunnah.
Al-Quran siapa? Allah. Sunnah siapa? Nabi. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, aku ambil. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa saja yang datang dari Rasul, aku ambil. Wa ma nahakum anhu fattaqu. Apa saja yang dilarangnya, aku tinggalkan. Nah, itu prinsip tauhid itu dia. Di situ apa? Jadi kita itu bekerja, makan, minum, bergerak, semuanya tanya dulu, Allah suruh enggak? Allah benarkan enggak? Allah ridho enggak? Tadi saya kemarin ada pertanyaan, Ustaz, orang tua saya baru meninggal, sudah kami kuburkan, lupa pula dia punya gigi palsu, tak kami cabut. Apa yang harus kami lakukan? Tak apa-apa lah, saya bilang. Kenapa? Bab lupa itu beda. Tapi kan masih bisa dibongkar, Ustaz. Dibongkar, kenapa harus dibongkar? Apa ada 4 dari fardu yang kita tinggalkan? Kalau masalahnya hanya masalah khilafiyah, ya udah. Ini khilafiyah ini kan karena awak tak mampu menjangkau apa yang dipahaminya, dan dia tak mampu menjangkau apa yang awak pahami, dan tidak ada penjelasan yang membuat kami berdua tentram atas perbedaan pendapat ini. Ya sudahlah, pakailah pendapatmu, aku pakai pendapatmu. Nah, kira-kira begitu memaknakan khilafiyah ini, supaya jangan sakit kali hati. Kalau kita sholat misalnya, sini subuh pakai kunut, ada yang tak pakai kunut, kita pakai kunut, kita pakai dalil. Udah diterangkannya bahwa dalil yang paling sahih itu adalah dalil yang mengatakan subuh tidak pakai kunut. Itu kan menurutmu. Jadi kau anggap apa hadis yang satu ini? Ini kan hadis Nabi juga, dan kami tidak mengamalkannya dengan serampangan. Kami mengamalkannya karena ada ulama kami yang menjelaskannya, dan kemudian menunjukkan bahwa ini hadis. Dan menurutmu ini hadis? Ya, itu hadis. Tapi tidak lebih populer dari hadis yang ini. Sudahlah, kau ikut saja yang itu, aku ikut yang ini. Karena ini dua-duanya dari Rasul. Kan enak kalau berbedanya begitu. Ya, ini kadang-kadang urusan yang bukan itu, malah kita bedanya seperti membelah kafir muslim di situ. Udah kafir dia itu, udah jual akidah dia dan sebagainya. Ya, baik. Kita balik ke cerita ini. Jadi ini urgen. Saya dulu kuliahnya perbandingan agama, jadi saya sampai tahu itu doktrin seorang menyatakan diri menerima dirinya sebagai seorang Buddha, itu saya hafal. Sampai sekarang saya hafal. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, mereka ada itu, Buddha ada, Hindu ada, Kristen yang agak panjang, saya kurang hafal. Katolik. Kalau Katolik agak ribet, Kristen juga agak ribet karena nanti ada proses pembaptisan lagi. Sehingga kalau dalam proses pembaptisan ada anak baptis. Jadi si A walaupun dia secara biologis anak si Anu, tapi pada waktu dibaptis dia disandarkan kepada si Anu lagi. Jadi ayah baptis, mak baptis dia. Gitu. Kalau Islam tak ada. Ya. Jadi syahadat ini penting. Syahadat ini harga diri. Syahadat ini apa saya bilang lagi? Ini martabat ini, muru'ah. Diganggu kita karena sebab syahadat kita, ini perang pun jadi. Bahkan halal darah kalau seorang mengganggu syahadat kita. Kalau sekedar ini masjid amal Muslim Pancasila, amal silaturahim di Asia Megamas ini kan diizukan mau di eskavator. Mau dihancurin. Saya merenung, saya berpikir, ini orang yang memegang eskavator ini Muslim kan? Itu orang-orang yang selera kali ngancurin itu Muslim gak? Itu preman yang 300 orang katanya mau dikerahkan untuk ngancurin, itu Muslim gak? Jadi hati-hati. Kita bisa saja mengatakan la ilaha illallah, tapi itu bukan syahadat kita. Syahadat kita mungkin duit, syahadat kita mungkin harta, jabatan, popularitas. Karena ada orang yang sama dia Tuhan, nanti enak ngajinya kalau kita sudah mendefinisikan yang dimaksud dengan Tuhan itu siapa. Jadi Bapak jangan segan, kalau mau catat nanti catat. Tapi kalau tidak nanti saya share ke grup nanti. Nah, materi ini pun nanti akan saya sampaikan untuk di share ke grup. Ya. Karena tidak sedikit orang yang tanpa sadar kenapa dia mudah sekali melakukan kebatilan. Di masjid dia menangis, tapi di luar masjid orang menangis dibuatnya. Loh, kenapa orang menangis dibuatnya? Karena setiap berurusan sama dia duit saja, dan walaupun Pak kami nggak punya duit Pak, tapi tolonglah Pak. Oh nggak bisa, harus pakai duit. Antrian sekian.
Tiba-tiba saja orang yang kemarin ditangkap KPK karena persoalan korupsi dana COVID, dia bilang apa? Demi kemanusiaan Pak, saya masih punya anak kecil-kecil Pak, istri saya juga masih muda Pak, tolonglah dibebaskan saya dari dakwah ini. Loh, baru tahu kau manusia rupanya. Kemarin kemana kemanusiaanmu ketika duit yang harus diserahkan kepada orang susah kau rampas? Nah, itu. Jadi itu tadi, ketika syahadatnya bukan tauhid, la ilaha illallah, manusia ini banyak muzabzabina baina dzalik, bisa kesana kemari, bisa jadi munafik, minta rezeki sama Allah, cari makan sama setan. Ngerti maksudnya? Kalau dia bekerja di kantor, korupsi, itu kan cari makan sama setan namanya itu. Kalau mengerjakan urusan orang, minta disuap. Kalau tak bisa sekian, itu kan cari makan sama setan namanya. Atau pakai dukun, pakai pelaris, pakai pemanis, pakai ini dan sebagainya. Itu dari bahagian dari berapa banyak kita yang sebenarnya menuhankan Allah di semua urusan hidup kita. Padahal Allahu Rabbul Alamin, Allah lah Tuhan semesta alam. Itu yang harus hati-hati kita. Ustaz, kalau kita ikut Allah semuanya, dalam urusan cari makan kita ikut Allah, nggak bisa kaya kita Ustaz. Pertanyaannya, kaya mau apa? Mau apa sih dengan kekayaan? Mau senang-senang kan? Kalau seorang ingin beribadah dan dia ingin beribadah dari harta, Allah tidak mengukur orang dari banyaknya harta yang dia sumbangkan di jalan Allah, tapi dari ketulusannya. Jadi walaupun dia sumbangkan banyak tapi tidak halal, gak ada pahala sama Allah. Mungkin dia dapat pujian manusia, tapi dari Allah dia tak dapat apa-apa. Karena Allah tidak buat surga pakai uang korupsi kita. Allah tidak buat surga pakai syarikat. Dan dia sudah bilang surga ini gak laku pakai duit. Ingat, kalau saya tidak khilaf di sini waktu kuliah subuh. Kalau saya tidak khilaf, tapi kalau tidak saya ulangi. Seperti air. Ini mohon maaf, ini telunjuk saya, ini saya masukin. Sudah? Saya angkat lagi. Berapa sisa air yang ada di telunjuk saya? Itulah kenikmatan dunia, kata Nabi. Sementara tamsil yang dibuat Nabi bukan air di dalam gelas, tapi air lautan. Celupkan tanganmu ke dalam lautan, angkat lagi, berapa sisa air yang ada di jarimu, segitulah kenikmatan dunia. Sementara surga itu lautan. Jadi nggak usah merasa hebat dengan harta dunia. Tempat narok cambuk. Kalau boleh saya rubah maknanya, kalimatnya, tapi kontennya tidak hilang ini. Tempat narok anak panah di surga, tempat narok anak panah di surga, kata Nabi, kalau dilelangkan ke dunia, seluruh harta dunia dikumpulkan, nggak sanggup beli harganya. Coba bayangin, itu sepele, bukan luar biasa itu. Orang tua yang anaknya hamilul Quran, mengandung Al-Quran, menghafaz Al-Quran, nanti pada waktu berbangkit, semua manusia berbangkit dalam keadaan telanjang. Begitu orang tuanya bangkit, dikasih Allah pakaian, yang pakaian itu nggak bisa dibeli dengan dunia, harga dunia dan isinya. Itu orang tuanya, bukan anaknya. Jadi kalau bapak ibu punya anak sedang hafaz Quran, orang tuanya salah satu untungnya itu. Jadi Allah takut sama kita karena kita jadi raja, jadi presiden, jadi perdana menteri? Enggak. Allah serem lihat kita karena kita seorang pejabat? Enggak. Karena kita kayanya luar biasa? Kayamu duitkunya, kata Allah. Kira-kira begitu. Allah mau yang mana? Allah mau orang yang taat dan takwa sama dia. Dan ini untuk taat tak butuh duit. Untuk menjadi bertakwa nggak harus jadi pejabat dulu, Bapak. Untuk rajin ke masjid nggak harus jadi presiden. Bahkan saya khawatir makin jadi presiden kita makin malas ke masjid. Makin jadi orang kaya makin payah ke masjid. Makin punya jabatan makin sulit ke masjid.
Untuk bertakwa modalnya iman. Untuk beriman harus punya keyakinan. Inilah yang mau kita lihat. Jadi kemarin sudah kita diskusikan itu. Yang pertama, bahwa urgensi daripada tauhid kita ini madkhal, ini pintu. Jadi menuju Islam, jika Islam itu bangunan, maka pintu untuk memasukinya harus syahadat dulu. Syahadat itu apa Pak Ustadz? Mengucap 2 kalimat syahadat ya Pak Ustadz? Enggak, karena kalau harus mengucap 2 kalimat syahadat, bisa jadi kita belum pernah secara khusus melakukannya. Anak ini sudah balik, dia sudah harus disyahadatkan. Enggak ada itu. Makanya saya sering mengatakan, kalau bapak nikahkan anak, tuan kadinya nyuruh yang mau nikah syahadat dulu, saksi syahadat dulu, wali syahadat dulu. Sudah semua syahadat baru dia bilang ayo kita mulai. Bilang tunggu Pak, masih ada yang kurang. Kenapa? Bapak belum syahadat. Kenapa bukan syarat rukun nikah itu Pak? Apa bapak mau anak bapak dinikahi orang kafir? Kan enggak. Enggak ada syarat. Coba cari syarat nikah ada syahadat? Enggak ada. Rukun nikah? Enggak. Jadi tapi nggak salah. Saya tidak mengatakan yang disuruh tuan kadi salah. Tapi maunya agak-agak mental sedikit, kita tanya sama dia, Pak, mohon maaf Pak, Bapak kok nggak syahadat? Maunya Bapak syahadat juga, entahnya Bapak bukan Muslim, nyamar-nyamar aja, pakai peci apa semua, hafal doanya Bapak, yuk syahadat. Cuma syahadat waktu itu bukan syahadat yang kita maksud ini. Karena syahadat yang kita maksud ini salah satunya memang mengucapkan qalu innani minal muslimin au muslimun, katakanlah aku ini orang muslim. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun, kalau mereka berpaling bilang sama mereka aku ini muslimun. Tapi faqulu syhadu, saksikan, lihat saya lakukan ini karena saya muslim. Bukan faqulu syhadu, katakan asyhadu an la ilaha illallah. Bukan, kau tengok ini saya muslim, saya lakukan ini semua karena saya muslim. Jadi kita bangga untuk menunjukkan kita orang jujur karena kita beriman kepada Allah. Kita bangga untuk menunjukkan kita orang lurus karena kita beriman kepada Allah. Kenapa Bapak begini sekali? Ya karena Allah. Kalau enggak karena Allah, enggak begini saya. Ini karena Allah ridho sama saya, alhamdulillah, maka saya begini. Itu yang maksud isyhadu bi anna muslimun, saksikan saya muslim. Coba untuk bersyahadat di kala muda itu enak. Nanti akan kita pelajari isi kandungan. Tapi bersyahadat di kala susah itu yang berat Pak. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya melepaskan atribut keislaman karena merasa di tempat kerjanya tidak nyaman menjadi muslim yang lurus. Ada orang yang ngelamar kerja perempuan, dia buka jilbabnya karena dia takut kalau dia pakai jilbab ditolak untuk bekerja di situ. Ada seorang ibu yang sudah berjilbab bagus, dia datangi saya, dia bilang, Ustaz, suami saya menyuruh saya membuka aurat saya dan dia lebih suka saya berpakaian seksi. Bagaimana menurut Ustaz? Kasihkan pengertian kepadanya, saya bilang. Kalau dia tidak mau juga, itu bukan suami yang baik. Kalau ibu lillahi ta'ala, tinggalkan itu. Untuk apa punya suami yang mengajak masuk neraka? Karena bernikah itu 2/3 agama aman. Masa yang tinggal 1/3 itu ternyata urusannya ke neraka semua? Ada seorang ibu lagi datang ke saya, Ustaz, dia pakai jilbab besar. Tahun 2000-an awal. Di daerah Pangkalan Berandan sana. Dia datang, Ustaz, suami saya pemabuk, Ustaz, sholat nggak mau, apa nggak mau. Apakah saya boleh minta cerai dari dia? Saya tanya sama dia. Dia pemabuk, dia larang ibu pakai jilbab? Tidak. Dia larang ibu mengaji? Tidak. Dia larang ibu jadi wanita soleha? Tidak. Kalau begitu, bukan masalah dia, masalah ibu. Maksudnya Ustaz, ibu dakwahi dia untuk akhirnya dia berhenti dari mabuknya. Kenapa? Karena dia tidak mengganggu agama ibu. Ngapain punya suami yang ganggu agama kita? Ngapain punya istri yang mengganggu agama kita? Kalau walau dia orang baik sekalipun dia tidak dia merusak kita. Pokoknya aku tidak mau kau pergi ngaji, aku tidak mau kau keluar ke sana mengaji. Suami apa itu? Istri apa itu?
Maka saya bilang, kalau begitu tugas ibu mendakwahi dia, suami ibu, bukan ibu tinggalkan. Jadi bukan tuntut cerai, ibu harusnya tetap melayani dia, karena untuk melayani suami syaratnya bukan harus suami yang soleh. Itu syarat itu. Suami nggak ada melayani suami yang soleh harus sampai begini, melayani suami yang tidak soleh harus sampai, nggak ada begitu bahasanya. Begitulah, kenapa? Karena pelayanan itu ada dakwah nanti. Itu yang harus kita pahami itu. Ya. Jadi pintu masuk menuju Islam. Apa kuncinya? Syahadat. Pintu masuk surga syahadat. Hanya orang-orang yang menerima Allah sebagai Rabbnya lah yang masuk surga. Persoalan dari zaman ke zaman, orang-orang yang beriman kepada Nabi yang diserukan di zaman itu, maka mereka masuk surga. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di antara urgensi syahadatain kita itu adalah khulasah ta'alimul Islam. Apapun pelajaran Islam, ini larinya ke situ. Menjadikan kita ummatan tauhid, menjadikan kita umat tauhid, umat yang menyembah Allah, umat yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang yang begini nggak sombong, orang yang begini nggak angkuh, orang yang begini nggak riak, orang yang begini nggak ujub, orang yang begini nggak sum'ah. Sama dia nggak ada beda saya ke masjid sholatnya di belakang atau di depan. Karena sholat di depan saya bisa masuk saf depan, itu kualitas iman saya dan prestasi keyakinan saya. Zaman Nabi itu kalau sholat subuh Nabi sensus, Pak. Jadi sensus itu tiap hari. Jadi kalau mulai sholat Nabi itu belum sholat ya, itu obat dulu. Nabi itu sampai komat baru Nabi datang. Jadi Ali itu kabarnya kalaupun mengatur saat itu hampir pakai pedang. Kalau mau tendang lurus, rapat. Jadi lurus rapat. Kalau sudah lurus rapat, Nabi ngadapin siapa? Kenapa Nabi tahu di sana? Karena biasanya dia selalu sampai sana, nggak bisa lebih. Saya ya Rasul, loh, kenapa di belakang? Tadi agak terlambat datang ya Rasul. Bisa tahu? Sampai hafal di mana posisi Syahdu dalam sholat salat. Dan bukan karena Syahdu sukanya di situ, bukan. Tapi walau berusaha sehebat apapun, nggak dapat dia kemana. Begitu mereka pasti bikin saya. Nah, baru setelah itu komat. Baru itu sufu kamu. Itu dahsyat. Kenapa? Karena ini mau menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Dan harus betul-betul, itulah nikmatnya mereka dulu. Sholat yang kayak begini rasanya di Raudhah, sama di depan Ka'bah. Tempat lain saya belum, kecuali orang-orang tabligh. Orang tabligh juga begitu. Oh, sholat itu padat, jauh kita kerja pakai kakinya. Kenapa? Supaya rapat. Karena begitu sunnahnya itu. Karena kalau kita semakin akrab, semakin rapat, bukan cuma fisik, hati juga jadi menyatu. Itu yang kita nggak pernah dapat selama ini. Aku sedih kali Pak Anu udah meninggal, kenapa biasa sholat di sampingku, dia yang paling ribut itu biasanya untuk bilang saf. Coba berapa tempat kita pergi sholat yang kita kenal tetangga samping kanan kiri kita. Jadi inti apapun pelajaran Islam, ujungnya kita menjadi umat dakwah, umat tauhid yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, mewujudkannya, memperjuangkannya, menegakkannya. Ini kalau saya lari ke Taliban, sekarang kan sedang heboh Taliban di sosmed pro kontra. Orang-orang yang menyimpan fobia Taliban itu kecemas, nggak ada urusan sama dia padahal tinggal di Indonesia, jadi bukan di Afghanistan, bukan rakyat Afghanistan pun dia, tapi dia takut, wah ini bahaya ini, bisa sadis ini. Loh, kemarin waktu Rohingya umat Islam dibakar, diperkosa, dibunuh, diusir, kenapa dia nggak bilang itu bahaya? Kenapa nggak bilang itu sadis? Sekarang begitu Taliban berkuasa, dia langsung bilang, wah ini bahaya ini, bisa akan ada penembakan, bisa ada pembunuhan, bisa akan, masya Allah ini nama Islam bisa tercoreng ini kalau begini. Loh, dia gimana ketika umat Islam dihinakan di berbagai tempat? Kenapa suaranya nggak ada? Padahal Taliban yang sekarang udah berulang-ulang bilang nggak ada darah tumpah, jangan takut.
Perempuan yang kerja, kerja terus, jangan takut. Selama syariat Islam kalian tegakkan, jangan takut, kerja. Ketika dibilang orang apakah Taliban akan menegakkan demokrasi? Oh sorry, kami tidak tegakkan demokrasi, kami tegakkan syariat Islam. Tapi syariat Islam yang kami tegakkan bukan syariat yang 20 tahun lalu kalian buat, kalian datang ke negeri kami, kalian hancurkan kami. Enggak, kami udah belajar. 20 tahun kami memperangi kalian karena memang itu hak kami. Kami berjuang merebut negara kami dari penjajahan begitu banyak negara. Sekarang 20 tahun kami masuk Kabul tanpa perang. Hamid Karzai, presiden pertama yang diangkat Amerika, demokrasi Amerika itu. Setelah Taliban tumbang, didatangin orang itu, tanya apa pendapat Pak, bagaimana cara kita ngatur negara ini. Jadi bukan mereka orang-orang yang sadis. Awas kok Pak ya, tanggal sekian kok kami gantung nanti, jangan kok kemana-mana lagi. Nggak ada bahasa itu. Coba itu tadi otaknya sudah rusak, udah masuk. Pokoknya kalau lewat jalan itu, antunya ada itu. Nah, kira-kira begitu sudah. Ya, jadi khulasah. Dan harusnya hari ini kita berdoa kepada Allah supaya Afghanistan bisa menunjukkan bagaimana menjadi muslim bernegara yang rahmatan lil alamin. Kita doa sama Allah. Karena terus terang saya lebih percaya apa yang dibilang oleh pemuka-pemuka Taliban itu. Saya lebih percaya. Mereka bilang tidak akan ada darah tumpah, jangan, enggak usah lari-lari ke luar negeri sana. Tapi orang itu tak larang, mau lari kan lari. Tapi negara Amerika, Eropa semua pada kampanye di media mereka untuk mengatakan memang ini bahaya, ini keterpurukan luar biasa. Salah besar Amerika, tinggalkan mereka. Amerika pintarlah maka dia tinggalkan. Karena 20 tahun dia jajah Afghanistan, tidak dapat apa-apa, hancur berantakan, ekonominya tersedot untuk cuma mempersenjatai dan membiarkan ribuan dari tentaranya pun mati di sana. Nah, tapi begitu. Sebenarnya ketakutan orang sekarang seperti Yaumul Fath. Yaumul Fath itu tahu waktu Nabi pulang ke Mekah. Berapa orang ini bawa Nabi waktu pulang ke Mekah? 10.000. Nabi bawa siapa? Saya bilang Nabi bawa militer. Orang yang datang ke Mekah ini targetnya memang mau haji. Tapi target paling utama Fathu Makkah. Mengambil dan membebaskan kota Mekah. Jadi para sahabat datang pakai baju perang semua. 10.000. Sekitar 10 tahun sebelumnya mereka ini semua terusir dari Mekah. Ada yang pecah kakinya kena jalan dari Mekah ke Madinah. Terbelah. Apa itu? Kalau bahasanya apa itu? Retak-retak tapak kaki. Berdarah-darah, dia tidak perlu dia jalan ke Madinah. Ada yang jalan bawa harta dirampas dia pergi tetap. Ada yang anak istri dibawa, istri tinggal, anak tinggal, dia jalan ke Madinah. Jadi mereka meninggalkan Mekah dalam posisi teraniaya. Tapi mereka balik ke Madinah, ke Mekah dalam posisi kuat. Orang-orang Mekah sudah dari bukit-bukit itu bersembunyi melihat tentara Nabi. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah merasakan penderitaan di Mekah waktu itu mengatakan, hari ini kita balas dendam sama orang di Mekah. Kita datangi mereka di rumah mereka karena mereka telah mengusir kita. Nabi langsung jawab, tidak ya Abu Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari ini kita bukan hari balas dendam, tapi inilah hari kita menunjukkan kelas kita sebagai muslim. Ini kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, hadza yaumul marhamah, kata Nabi. Ini hari kita menunjukkan kasih sayang kita. Jadi riuh, bukan diam-diam orang itu masuk karena udah pasukan besar ini. Abu Sufyan datang, ya Muhammad, saudaranya kita. Udahlah, lupakan aja yang kemarin. Kami terimalah sudah. Kalau kau mau datang berangkat haji, laksanakanlah haji itu dengan baik. Tapi tolonglah jangan aniaya kami. Apa kata Nabi? Aku orang yang kuat dengan perjanjian. Kita buat perjanjian, siapa yang datang berkumpul di rumahmu, dia selamat. Siapa yang berkumpul di Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang datang menjumpaiku, dia selamat. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada. Itu yang dilakukan. Yaumul Marhamah. Masuk tidak ada pertumpahan darah. Kalau boleh dibilang, itu yang dilakukan oleh Taliban sekarang.
Cuma makanya Bapak hati-hati kalau Bapak baca CNN, nonton CNN yang agak objektif, agak itu TV One. Kalau Bapak buka TV One. Tapi kalau bagus lihat di website atau situs-situs pemberitaan Islam online. Insya Allah kita dapat pemberitaan yang lebih baik. Karena kalau saya meyakini bahwa insya Allah satu demi satu negeri-negeri Muslim akan futuh, akan terbebaskan. Ya, kalau kita ini saya bilang paling cepat 10 tahun lagi. Kalau lihat alurnya. Itu apa? Saya indikator yang saya pakai ini, yang Bapak bangun ini, rumah tahfiz. 10 tahun lagi mereka anak muda. Sebagian mereka sudah masuk generasi yang memegang tampuk negara ini, dari mulai Kepling sampai presiden. Dan sekarang nyaris semua masjid itu obsesinya punya rumah tahfiz. Coba bayangkan generasi Indonesia 10 tahun ke depan. Trennya jangan Bapak lihat dulu pinggir jalan, karena pinggir jalan itu residu, sampah. Soda gembira. Ini trennya, karena ini istiqomah. Mereka tidak terganggu. Nah, pesantren-pesantren yang dibina dengan pendekatan harakiyah, bergerak, nah itu, insya Allah, itu wajah Indonesia ke depan. Karena kalau kehancuran memang sengaja mau diciptakan itu. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Cuma satu problem kita, karena terlalu banyak kita tinggal di lingkungan komunitas muslim, lupa nengok musuh. Kepling kita kalau pemabuk selama muslim itu saudara kita. Apa yang harus kita lakukan? Dakwah, Mas, dakwah. Jangan maki-maki dia, karena kalau kita maki-maki dia, apa hak kita maki dia? Tadi saya ada baca di sosmed, terakhir saya komentari juga. Dia bilang begini, ada orang ngirim foto dan berita sedikit tentang wakil presiden kita. Lantas dia buat kalimat, inilah salah satu penghuni neraka itu. Dia tulis. Terus saya jawab di bawah, dapat bocoran dari mana, Pak? Kenapa harus begitu? Iya, kita kesal lihat dia, kita marah lihat dia. Tapi apa tugas kita setelah kesal dan marah? Orang tua yang marah sama anak, kesal sama anak, apa dia caci maki anaknya? Apa dia minta sama Tuhan, masukkan saja anakku ke dalam neraka? Tuhan, tidak. Dalam dakwah itu kalau marah-marah, Anda bukan dai. Itu yang saya bilang. Kalau marah, kalau bentak, kalau kasar, itu perang. Pergi ke wilayah jihad, masukin arena perang. Ini mau perang tapi sembunyi terus. Satu ketangkap, yang lain tiara. Begitu. Yang ketiga, syahadat atau tauhid kita ini adalah asasul inqilab. Ini asas, itu pondasi untuk berubah. Kalau di lingkungan kita ini ada satu area ditutup, sudah, terus kemudian tiang beton dibawa pakai tronton masuk ke dalam. Terus Bapak dengar, Ibu dengar bum bam, itu dimasukin, masuk satu, sambung tiang beton. Dam 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 2, sambung. Dam 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 3, sambung. Dam 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiang beton itu dipacakkan ke bumi. Kira-kira menurut Bapak sama Ibu itu mau buat kandang ayam atau kandang kambing? Coba kita pasti bilang ini kayaknya bangunannya minimal 50 tingkat ini kalau begini. Itu di Dubai, Burj Al Khalifah, itu bangunan tertinggi di muka bumi, itu 3 waktu sholat, Pak. Satu bangunan masuk waktu sholat jarak 2 menit katanya. Jadi yang pertama masuk itu, kalau saya tidak khilaf, yang di atas. Jadi masuk maghrib misalnya 18:34 di atas, di bawah 36, di bawahnya lagi 38. Jadi waktu sholat itu ikut ke atas nih. Itu Burj Al Khalifah. Kenapa? Tinggi, Pak. Bapak duduk di paling tinggi, udah bisa megang-megang awan di situ. Kira-kira begitu. Dekat tempatnya dengan awan itu.
Ya. Nah, apa yang menandakan kuatnya kita mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Kata rahmat bagi semesta itu apa namanya? Artinya salih li kulli zaman wa makan. Setelah Nabi Muhammad membawa ajaran agama ini menjadi agama yang bisa sesuai untuk semua tempat dan waktu. Susah, senang, sedih, gembira, sendiri, berdua, tengah keramaian, bersama kelompok orang atau sedikit orang. Islam cocok, ekonomi, sosial, politik, budaya, hankam, semua Islam cocok. Nah, untuk bisa cocok, muntolaknya, titik tolaknya, asasnya, pondasinya harus kuat. Kalau kita main panjat pinang, yang paling bawah itu kan harus yang paling kuat itu. Kalau tidak, goyang satu yang di atas, jatuh semua itu. Tapi kalau yang di bawah ini kuat, dia tidak goyang. Nah, bangunan Islam ini adalah bangunan yang tetap akan dan harus tegak di semua keadaan. Islam hadir, kamar mandi Islam datang, lagi makan Islam muncul, berinteraksi, berhubungan suami istri, hubungan intim, Islam masih tetap hadir di situ. Coba cari kapan Islam ada waktu dan tempat bebas Islam di situ. Jam berapa masuk? Sudah masuk belum? 3 menit. Jadi kita masih ada 2 lagi nanti. Asasul inqilab ini masih akan kita lanjut nanti. Asasul artinya apa? Kalau orang sudah asasul inqilab, kau cemananya kau nak? Apa sebenarnya? Udah kau tengok dia, udah mak, serius. Nanti kau rugi, ini kau pakai seumur hidup. Iya mak, aku udah siap semua. Kalau dia, ya kalau memang nanti aku tak kaya sama dia tak masalah, atau susah pun tak apa-apa, aku sudah ridho. Barulah aku terima nikah. Itu kan namanya akad, ikatan. Ini yang harus diselesaikan di luar. Saya terima Islam, saya siap dengan resiko dalam hidup dunia ini. Tak ada masalah. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau bicara asas, makanya tengok saya bilang tadi, kalau dia sampai 30, 50 atau ratusan beton dipacakkan, dihujamkan ke dalam tanah, kira-kira gedung seperti apa yang mau dibangun? Kan pasti bukan gedung biasa itu. Kalau kita buat kandang ayam cuma ceker-ceker doang, kalau mau buat fondasi udah ceker, taruh semen apa semua itu biasa aja, dah diri kandang ayam. Tapi kalau Islam tidak. Makanya Islam bukan agama yang akan hilang kalau kita kaya, atau agama yang akan hilang kalau kita miskin, agama yang akan berhenti kalau kita jadi presiden, agama yang tidak akan bisa menjangkau kita lagi kalau kita sedang sedih. Enggak, di semua tempat dan waktu. Kenapa? Asasnya itu la ilaha illallah. Ekonomi, la ilaha illallah. Politik, la ilaha illallah. Sosial, la ilaha illallah. Moral, la ilaha illallah. Hankam, la ilaha illallah. Pendidikan, la ilaha illallah. Harus dimulai dari sana semua. Malangnya kita ini, na'udzubillah, kayak keledai bawa kitab. Banyak dibawa, tapi tak tahu apa yang dibawa dan tak penting sama dia. Anak-anak pegang gadget harga paling mahal. Setahu saya kalau gadget normal harga paling mahal itu di atas 40 juta. Ada yang Huawei Mate X namanya, di atas 40 juta. Dia main sistem lipat, tapi Huawei punya. Kasihkan sama anak kita SD, dia pakai apa itu? Game. Anak kita main game, dia gak penting sama dia RAM berapa, giganya berapa, gak penting sama dia. Yang penting dia bisa main di situ. Hancurlah. Tapi kalau kita ngerti, Masya Allah, dahsyat Islam ini. Itu dia. Nah, insya Allah nanti ada rezeki kita bisa lanjutkan pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan. Ini mohon maaf, ini pelajaran yang jarang bisa kita dapat secara sering. Jadi tolong sama-sama kita sabar mengajinya. Ya, insya Allah nanti kita ketemu di bulan depan. Cuma nanti kita lihat kondisinya lah. Kalau memang saya harus menyampaikan materi sirah. Kalau kita lanjut ini kita lanjut. Mari kita tutup dengan doa.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jama'na fi hadzal majlis jama'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini minum aja. Allahu Akbar, Allah.